يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله صلوا على النبي محمد sallallahu alaihi wasallam. Al-Kisah, ada seorang kakek dari negeri Turki. Dia sangat mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ekspresi cintanya itu dituangkan melalui membaca, mentadaburi, mengamalkan Al-Quran. Karena sudah tua, yang memang dulu dari mudanya orang ini sudah gemar membaca Quran. Beliau merasa setiap kali membaca Quran semakin kedekatannya dengan Allah dan kedekatannya dengan yang dicintainya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka semakin banyak dirinya membaca Quran, semakin tua, semakin tidak terlihat Al-Quran yang dibacanya. Timbullah dalam pikirannya untuk menulis sendiri Al-Quran yang ditulis agak besar. Maka dia mewujudkannya, dia menulis Al-Quran dengan tangannya sendiri dengan huruf-huruf yang agak besar, sehingga dia tidak kesulitan lagi di dalam membaca Al-Quran. Pada saat menjelang wafatnya, kakek ini, orang Turki ini berwasiat kepada putranya, "Wahai anakku, nanti kalau ayahmu ini wafat, tolong Al-Quran ini ditaruh atau diletakkan di jenazah ayahmu ini." Maka benar saja tidak lama kemudian orang ini wafat, orang tua ini wafat, dan anaknya melaksanakan wasiat dari orang tuanya, diletakkan Al-Quran di atas jenazah ayahnya. Pada saat setahun kemudian, anaknya ini kemudian pergi haji setelah kewafatan ayahnya. Saat sampai di kota Madinah, dia melihat-lihat ada toko-toko kaligrafi dan Al-Quran serta kitab-kitab. Di sana dia melihat ada seperti satu Al-Quran yang dia kenal. Iya betul, ternyata itu adalah Al-Quran yang dulu ditulis oleh ayahnya. Dia heran, dia bingung, dan dia bertanya kepada penjual kaligrafi tersebut, "Wahai Tuan, dari mana engkau mendapatkan Al-Quran tulisan tangan ini?" Kemudian penjual itu berkata, "Aku mendapatkannya dari seorang penggali kubur." "Bisakah engkau tunjukkan kepadaku, wahai Tuan, di manakah tempat tinggal si penggali kubur tersebut?" Maka kemudian ditunjukkanlah rumahnya dan dia datangi ke rumah penggali kubur tersebut. Pada saat sampai di rumah penggali kubur tersebut, dia mengucapkan salam, kemudian dia bertanya, "Wahai Tuan, dari manakah engkau mendapatkan Al-Quran tulisan tangan ini?" Kemudian dia berkata, "Aku ini penggali kubur di makam Baqi'. Ketika ada yang wafat dan meninggal dunia dan ingin dimakamkan di Baqi', aku menggali kubur tersebut dan ternyata ada jenazah yang masih utuh dan sepertinya baru saja wafat. Dan aku lihat itu di atas jenazah tersebut ada Al-Quran. Maka aku ambil Al-Qurannya. Aku simpan di rumahku. Ketika aku membutuhkan uang, maka aku juallah ke penjual kaligrafi tadi. Maka itu adalah karena aku sangat membutuhkan uang saat itu." Masya Allah. Kemudian anak ini bertanya lagi, "Wahai Tuan penggali kubur, bisakah engkau tunjukkan kepadaku di mana makam yang kau gali waktu itu? Dan aku meminta tolong kepadamu, tolong galikan lagi makam yang ada di sana. Aku ingin tahu jenazah siapa itu." "Baik, akan aku lakukan." Maka kemudian mereka ke makam Baqi dan digalilah kembali makam tersebut. Dilihat kemudian ternyata betul itu adalah ayah pemuda yang meninggal dan itu adalah orang Turki. Anaknya menangis.
Anak ini kemudian berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sungguh ayahku sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ku lihat sendiri, ku saksikan sendiri, dan ku topang sendiri jenazahnya masuk di liang kubur. Itu berada di negeri Turki. Tapi ternyata sekarang jenazahnya sudah berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pemakaman Baqi. Ya Rasulullah, sungguh ayahku mencintaimu, dan cintailah aku seperti engkau mencintai ayahku," kata anaknya. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika seorang manusia membaca, mentadaburi, mengamalkan Al-Quran yang hatinya terkait dengan Allah, terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan dengan yang dicintainya, baik dikumpulkan di dunia atau di alam barzakh nanti, di alam kubur, atau nanti ketika hari akhir itu datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita pecinta-pecinta Al-Quran, dan kita dapat berkumpul dengan yang kita cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak keturunan kita juga menjadi ahli Quran nantinya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.